Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Anda dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki kompetensi dasar 3.12, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran tentunya kalian diharapkan mampu menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif dan membuat rancangan cerita inspiratif berisi ungkapan simpati, empati, kepedulian, dan perasaan. Firman Allah dalam Quran Surat Fatir ayat 29 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Anak-anak, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian cerita inspiratif, juga menyimpulkan teks cerita inspiratif. Nah, beberapa contoh yang sudah Ibu berikan dalam teks cerita inspiratif yaitu berjudul Perang Surabaya. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya, di 2 pertemuan sebelumnya sudah Ibu bahas tentang Perang Surabaya. Nah, kira-kira anak-anak, apakah sebuah teks cerita inspiratif yang kita ambil contohnya Perang Surabaya ini mengandung struktur dan unsur kebahasaannya? Nah, menurut kalian kira-kira mengandung atau tidak? Nah, untuk menjawab pertanyaan Ibu tadi, kalian tonton dan simak terus video ini supaya kalian mendapat ilmunya. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di dalam sebuah teks cerita inspiratif ini tentunya ada struktur yang terkandung di dalamnya. Nah, struktur di dalam teks cerita inspiratif ternyata ada 5 poin. Yang pertama yaitu orientasi atau bisa kalian sebut dengan pengenalan. Orientasi adalah bagian awal yang berisi pengenalan tokoh atau penggambaran situasi. Pengenalan tersebut dapat berupa tempat lahir, kondisi sosial, budaya, atau masa kecil tokoh yang menjadi sorotan dalam teks cerita inspiratif. Setelah orientasi muncul dan dibahas, yang kedua adalah rangkaian peristiwa atau bisa disebut juga dengan kronologis. Rangkaian peristiwa adalah bagian yang menceritakan secara kronologis apa saja yang dialami oleh tokoh. Peristiwa yang diceritakan sebisa mungkin yang memiliki kaitan erat dengan amanat dalam cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif berbeda dengan biografi, sehingga tidak perlu menceritakan seluruh riwayat hidup tokoh. Nah, setelah rangkaian peristiwa atau kronologis muncul di dalam sebuah teks cerita inspiratif, bagian yang ketiga yang akan muncul adalah komplikasi atau munculnya sebuah permasalahan. Komplikasi terjadi karena permasalahan pada peristiwa yang diceritakan. Masalah tersebut jadi konflik batin tokoh dalam teks cerita inspiratif. Permasalahan ini pula yang nantinya akan membawa cerita menjadi hal yang membuat pembaca bersemangat dan termotivasi. Nah, biasanya di sini muncul klimaks permasalahan yang menjadi daya tarik bagi pembaca untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu resolusi atau jalan keluar. Resolusi adalah bagian yang merupakan tahap di mana tokoh menetapkan jalan untuk menghadapi masalahnya. Perjuangan yang telah dilakukan tokoh dalam menghadapi permasalahan dikemukakan melalui tahap ini. Permasalahan pun perlahan menghilang dan setelah permasalahan itu ditemukan jalan keluarnya, yang terakhir ada koda atau akhir cerita. Koda adalah bagian akhir dalam teks cerita inspiratif. Biasa ditutup dengan narasi tentang keadaan tokoh atau situasi setelah terjadi resolusi. Pada beberapa teks cerita inspiratif, penulis menyampaikan pesan atau amanat pada bagian koda. Nah,
setelah kalian mendengar struktur teks cerita inspiratif, apakah kalian ingin mengetahui struktur yang terkandung di dalam Perang Surabaya? Oke, kita lanjut. Anak-anak, setelah kalian mengetahui struktur teks cerita inspiratif, maka kali ini kalian bisa menelaah struktur dari cerita teks Perang Surabaya. Anak-anak, dari 5 paragraf ini ternyata lengkap sekali struktur yang terkandung di dalamnya. Paragraf pertama ini yaitu merupakan sebuah orientasi. Mengapa? Karena merupakan pengenalan dari sebuah cerita Perang Surabaya yang diawali dengan kata pada tanggal 10 November meletuslah sebuah perlawanan rakyat di Surabaya. Nah, ini pengenalan perang, bahwasanya menginformasikan kepada kita bahwa tanggal 10 November terjadi sebuah perlawanan di Surabaya. Masuk ke dalam paragraf kedua, ini merupakan rangkaian peristiwa yaitu kronologis. Kronologis terciptanya Perang Surabaya karena rakyat Surabaya merasa dihina oleh pihak Inggris sehingga mereka membentuk milisi-milisi untuk menghadapi sekutu dari pihak Inggris. Ini rangkaian peristiwanya. Memasuki paragraf ketiga, kita memasuki komplikasi, yaitu sebuah permasalahan konflik yang sangat menegangkan, yang mana di paragraf ketiga ini pihak Inggris dan sekutunya marah, kemudian mereka melancarkan serangan besar-besaran melalui laut, darat, dan udara, dan kota Surabaya pun diserang habis-habisan. Di paragraf ketiga ini menggambarkan sebuah cerita yang sangat menegangkan, atau di dalam sebuah teks inspiratif disebut dengan komplikasi. Memasuki paragraf yang keempat, nah, masuk ke dalam sebuah resolusi, di mana resolusi ini menemukan titik jalan keluar bahwa rakyat Surabaya tidak tinggal diam, malahan mereka menyerang dengan munculnya sebuah atau seorang pemuda yang bernama Bung Tomo. Dia adalah tokoh yang memekikan, berani memekikan pidato untuk membakar seluruh semangat para pejuang. Ketika perlawanan ini berlangsung, di dalam resolusi ini digambarkan titik terang bahwasanya ada tokoh bernama Bung Tomo. Nah, di sini digambarkan sekali ya. Dan yang terakhir adalah strukturnya, yaitu koda. Ini adalah hasil atau akhir dari cerita Perang Surabaya, yang mana menceritakan meskipun dalam tempo 3 minggu perlawanan rakyat Surabaya melawan sekutu dan dimenangkan juga oleh pihak Inggris, tetapi rakyat Surabaya perlu mengacungi jempol, perlu bersemangat lebih, terutamanya bangsa Indonesia ini. Mengapa? Karena keberanian mereka dalam melawan pihak sekutu Inggris. Nah, kalau digambarkan hasil telaah struktur dalam teks Perang Surabaya adalah seperti ini. Paragraf 1 adalah orientasi, ini orientasi. Paragraf kedua rangkaian peristiwa, nomor 2 ini. Paragraf ketiga komplikasi atau konflik dalam sebuah cerita, ini. Paragraf keempat resolusi, ini paragraf 4. Dan yang paragraf kelima merupakan kode atau akhir dari cerita. Nah, jadi sangat lengkap sekali teks cerita inspiratif Perang Surabaya, mengandung kelima unsur teks cerita inspiratif. Nah, terima kasih anak-anak telah menyaksikan video struktur teks cerita inspiratif. Jangan lupa tonton video yang kedua mengenai unsur kebahasaan teks cerita inspiratif, karena sangat sayang apabila dilewatkan. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.